Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlementaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Dan pemirsa, inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Pandemi COVID-19 masih menjadi fokus berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Bahkan pemerintah kembali menerapkan PPKM berbasis level. Anggota Komisi 7 DPR RI mengatakan vaksin menjadi kunci pemulihan yang real untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dalam kunjungan kerja reses ke Bio Farma Bandung, Jawa Barat, Sartono meminta ketersediaan dosis dan distribusi vaksin harus dilakukan semaksimal mungkin. Untuk itu, Bio Farma harus bekerja lebih maksimal dalam proses produksi dan uji klinis vaksin, serta memastikan ketersediaan dan distribusi vaksin ke seluruh daerah di Indonesia. Penguatan anggaran dalam sektor penelitian riset ini kan juga di Komisi 7 ini kan mitra kita dengan BRIN. Nah, ini kita akan sinergikan, kolaborasikan juga dengan industri. Jadi bahan baku utama yang begitu banyak di Indonesia ini yang harus diberikan suatu dukungan penuh dan berkelanjutan. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto mendorong pemerintah melakukan percepatan proses vaksinasi pada seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, ketersediaan dosis vaksin dalam jumlah besar masih sangat diperlukan. Kerjasama Bio Farma dengan lembaga Eijkman harus ditingkatkan agar pengembangan vaksin merah putih menunjukkan progres yang signifikan. Percepatan vaksinasi, itu yang harus digenjot. Untuk itu, selain soal distribusi dan penyuntikannya di masyarakat, produk dalam negerinya sangat kita harapkan. Dan Bio Farma kan bersama Eijkman kan punya target-target ya. Dari Jawa Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Menyusul munculnya varian Omikron virus corona sejak Desember lalu dan angka kasus positif COVID-19 mulai bertambah, pemerintah kembali menerapkan PPKM berbasis level di sejumlah daerah di Indonesia. Anggota Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah melakukan upaya antisipasi yang tidak menimbulkan dampak besar terhadap kegiatan perekonomian masyarakat. Dalam kunjungan kerja reses ke Jawa Tengah, Hendrawan Supratikno menilai kebijakan PPKM cukup memberi dampak terhadap percepatan pemulihan ekonomi. Stakeholder sektor keuangan di wilayah Jawa Tengah diminta meningkatkan kegiatan ekonomi, terutama yang menjangkau masyarakat. Salah satunya adalah terus meningkatkan angka penyaluran KUR, apalagi pertumbuhan kredit di triwulan 3 2021 sudah cukup tinggi. Keran kredit diperbesar. Agar apa? Agar masyarakat yang membutuhkan modal kerja untuk memulai kembali usahanya yang terpukul karena pandemi itu bisa segera dimulai. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Mustafa mengatakan, meski sektor belanja Pemda Jateng mengalami pelambatan, pertumbuhan ekonomi di sektor lain cukup baik. Salah satunya, angka KUR yang terus bertumbuh namun harus tetap ditingkatkan. Selain itu, Pemda dan para stakeholder sektor keuangan harus merubah cara pikir atau mindset dalam mengembangkan potensi ekonomi di sektor lain. Pertumbuhan yang paling menonjol dari sektor pertanian dan perbankan ini harus sudah mulai merubah mindset. Bagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa selama ini yang tidak bankable tapi visible. Ini kita buat ekosistem. Ekosistem inilah yang dibuat supaya sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dari Jawa Tengah, Teddy Sunario, TVR Parlemen melaporkan. Pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh diharapkan tidak hanya membantu kebutuhan dasar masyarakat sekitar, namun juga harus mendorong peningkatan daya saing dan juga pemerataan kesejahteraan dari masyarakat Aceh. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, anggota Komisi 5 DPR RI Edi Santana Putra mendukung pembangunan infrastruktur dan transportasi di seluruh wilayah Aceh terlaksana secara maksimal. Edi menekankan sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik serta saling memberi dukungan. Tahu kan gubernur, bupati, wali kota mau diapakan kota. Jangan sampai nanti masing-masing nggak sinkron gitu ya. Tapi ada BPIW memfasilitasi pengembangan wilayahnya, infrastrukturnya. Jadinya kan dia betul-betul bagus jadinya. Mau master plan Aceh ini mau dibawa kemana? Visi Aceh ke depan ini apa? Wisatanya gimana? Kemudian pertaniannya harus maju. Kemudian industrinya.
Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Sofyan Ali meminta Kementerian Perhubungan untuk segera mempercepat pengembangan pembangunan fasilitas Bandara Malikus Saleh di Lok Sumawe, Aceh. Jadi kita support teman-teman balai kereta api, kemudian bandara, bagaimana pentingnya transportasi itu infrastruktur yang mendukung daerah-daerah. Jadi seperti Aceh ini kan provinsi paling ujung di Sumatera. Kita berharap bahwa dengan adanya transportasi yang bagus, kemudian bandara yang bagus, membuka pintu gerbang keluar supaya turis-turis asing bisa masuk. Iya, kalau kita Dari Provinsi Aceh, Yoga TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Salah satunya datang dari minimnya sosialisasi kenaikan tarif jaringan gas di Jawa Timur. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, masyarakat di Provinsi Jawa Timur keluhkan tarif tagihan jaringan gas atau Jargas yang tiba-tiba naik. Kenaikan harga jual gas bumi ini berdasarkan peraturan BPH Migas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil pada jaringan distribusi di beberapa kota dan kabupaten. Dalam kunjungan Komisi 6 DPR RI ke Kota Surabaya, anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam mengungkapkan, kenaikan ini terjadi akibat perusahaan gas negara atau PT PGN belum menaikkan tarif jaringan gasnya. Dalam 2 tahun terakhir, ditambah harga satuan gas dunia yang sedang naik. Yang awalnya orang tagihan hanya 500.000, sekarang sudah 1 juta, 1.500.000. Tentu ini sangat membebani UMKM kita. Nah, ternyata harga gas ini sudah hampir sejak tahun 2007 sampai 2021 memang belum pernah naik. Jadi problemnya ini sebenarnya tidak masalah naik, tapi sosialisasinya yang harus digencarkan karena banyak masyarakat yang tidak tahu kalau harga gas hari ini naik secara drastis begitu. Anggota Komisi 6 DPR RI lainnya, John Erizal menekankan, jangan sampai proyek pipanisasi gas bumi yang saat ini dijalankan oleh PT PGN justru membebani masyarakat. Kenaikan tarif Jargas dikhawatirkan dapat menghambat kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, karena itu digunakan dari dana APBN, mereka merencanakan pada tahun depan ini bisa diselesaikan gitu. Nah, hal-hal seperti ini juga concern kita adalah jangan sampai gas nanti yang disuplai oleh PGN ini menjadi lebih mahal. Saat ini, PT PGN aktif berupaya mengembangkan jaringan pipa gas baru ke rumah tangga atau produk gas kita. Dari Jawa Timur, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan guna menyerap aspirasi dan paparan data-data faktual dari unsur pemerintah daerah terkait dengan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, olahraga, dan perpustakaan. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar berharap aspirasi terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, pengembangan sektor pendidikan dan pariwisata dapat diteruskan Komisi 10 kepada kementerian terkait. Banyak aspirasi yang kami sampaikan tadi mulai dari sektor pendidikan, peningkatan dana alokasi khusus, kemudian terkait dengan P3K, kemudian terkait pariwisata juga prioritas yang punya potensi di Kalimantan Selatan. Dan kami mohon dapat dukungan terus sehingga pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Selatan, khususnya sektor pendidikan, olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif itu terus dapat kita kembangkan di Kalimantan Selatan. Anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Husin menegaskan, pihaknya berkomitmen membantu pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan guru honorer dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Selain itu, Komisi 10 juga mendukung keinginan Pemprov Kalsel untuk bisa menjadi tuan rumah PON pada tahun 2028 mendatang. Nanti kami di Komisi 10, semua masukannya akan kami bahas bersama dan kita bicarakan dengan terkait keempat ini, para menteri ini dan kepala Pusnas. Dan juga persiapan Kalimantan Selatan ingin jadi tuan rumah PON pada yang akan datang ini juga harus dibicarakan lebih awal, ya, persiapan lebih awal. Dari Kalimantan Selatan, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan.
Pemerintah menargetkan bauran energi baru dan terbarukan atau EBT di Indonesia tercapai 23% pada tahun 2025. Anggota Komisi 7 DPR RI berharap pembahasan RUU EBT bisa diselesaikan dan juga disahkan pada pertengahan tahun 2022. Saat kunjungan kerja spesifik ke Sentul, Jawa Barat, anggota Komisi 7 DPR RI Mukhtaruddin mengatakan pemerintah harus memberi support untuk penguatan aspek regulasi dalam mencapai target bauran EBT. Pengembangan EBT dalam beberapa tahun terakhir mulai terlihat, namun masih sebagian atau parsial antara produsen, operator, pelaku distribusi, dan pengguna EBT. Sementara di satu sisi, energi fosil yang masih menjadi andalan sumber energi di Indonesia mulai berkurang. Batu bara memang lebih murah gitu loh. Tapi kan persoalan kita ke depan adalah dalam rangka kita menjaga ekosistem. Oleh karena itu pemerintah dengan seluruh stakeholder harus terlibat. Negara juga harus hadir dalam rangka kita mengurangi emisi. Mengurangi emisi jawabannya adalah energi baru terbarukan. Nah, oleh karena itu tinggal bagaimana kita mengaturnya sehingga transisi energi dari fosil ke energi terbarukan ini betul-betul smooth ya, betul-betul baik sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang serius. Beberapa tahun belakangan, pihak swasta dan sebagian masyarakat mulai memanfaatkan EBT. Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian insentif ataupun subsidi kepada pihak swasta agar menjual produk-produk yang memanfaatkan EBT, misalnya panel surya dengan harga yang lebih murah. Hal tersebut akan menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk-produk yang memanfaatkan EBT. Dari Jawa Barat, Nuki Tampubolon, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa TV Parlemen jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda. Setelah jeda berikut ini. Komisi 10 DPR RI mendorong perekrutan pustakawan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan perpustakaan, serta untuk mendukung program perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Brebes. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyayangkan tidak ada proses perekrutan tenaga pustakawan pada tahun 2021. Padahal kebutuhan pustakawan di daerah pemilihannya sangat dibutuhkan. Ia berharap perekrutan tenaga pustakawan dapat segera dilakukan pada tahun 2022 ini. Abdul Fikri juga meminta agar Perpusnas dan Kemendikbud melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja, terutama dalam mengatur induk rujukan para pustakawan. Itu pun tahun 2021 ketika ada rekrutmen 1 juta P3K belum direkrut. Mudah-mudahan lanjutnya ada termasuk pustakawan supaya direkrut menjadi ASN meskipun skemanya bukan PNS misalnya P3K. Anggota Komisi 10 DPR RI Mujib Rohmat menyayangkan, selama ini para pustakawan di Kabupaten Brebes belajar pengelolaan perpustakaan secara otodidak. Mujib pun berharap Perpusnas dan Kemendikbud dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan Fakultas Perpustakaan maupun jurusan perpustakaan untuk memberikan pelatihan kepada tenaga pustakawan di daerah. Pustakawannya ini banyak yang otodidak. Nah, ini yang kita berharap bisa kolaborasi dengan jurusan perpustakaan di Undip dan sebagainya, sehingga mereka itu bisa direkrut untuk masuk ke perpustakaan desa. Dari Brebes, Jawa Tengah, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendorong Perum Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara untuk meningkatkan dukungan terhadap sektor privat, terutama dalam ketersediaan bahan baku, mengingat hingga saat ini masih ada kendala bahan baku dari industri perkayuan yang sedang mengalami tren peningkatan permintaan untuk ekspor. Dalam kunjungan spesifik ke Kota Solo, Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan, hilirisasi di sektor perkebunan dan pertanian perlu dilakukan dengan leading sektor Perum Perhutani dan PTPN agar recovery ekonomi dapat dilakukan. Terkait bahan baku, Arya Bima mengatakan BUMN harus mensupport sektor privat terlebih kebutuhan bahan baku industri untuk ekspor saat ini meningkat sebagai dampak perang dagang Amerika-China.
industri perkayuan yang mengalami peningkatan permintaan di sektor kebutuhan ekspor karena ada perang dagang antara Amerika dan Cina yang akhirnya kita mendapatkan benefit dari posisi ini. Jangan sampai opportunity ini terkendala oleh supporting bahan baku yang itu sebagian besar untuk pengrajin kayu adalah dari kawan-kawan perhutani dan sebagian juga dari kawan-kawan PTPN. Anggota Komisi 6 DPR RI, Daeng Muhammad mengatakan, lahan-lahan yang dimiliki perhutani seharusnya bisa lebih produktif dan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pemberdayaan masyarakat. Daeng Muhammad menambahkan PTPN harus berinovasi, sehingga mampu memberikan kontribusi juga terhadap pembangunan ekonomi negara. BUMN harus menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional. Transformasi bisnisnya menjadi efektif, ada kreativitas, inovasi terhadap lahan-lahan perhutaninya sehingga menjadi produktif dan mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pemberdayaan masyarakat minimum di sekitar wilayah-wilayah perhutani seperti itu. Dari Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah akan mulai melakukan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur mulai tahun 2024. Kabupaten Kutai Timur dinilai memiliki potensi sebagai daerah penyangga bagi lokasi ibu kota negara yang baru. Dan Komisi 5 DPR RI mendorong pembangunan infrastruktur di Kutai Timur harus dipercepat. Dalam kunjungan kerja reses ke Kutai Timur, Kalimantan Timur, anggota Komisi 5 DPR RI Irwan menjelaskan, Kutai Timur memiliki wilayah yang luas, tentunya perlu didukung infrastruktur yang baik untuk menunjang konektivitas Kutai Timur dengan daerah-daerah lainnya. Saat ini pembiayaan pembangunan seluruh ruas jalan nasional di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Timur, sudah dianggarkan. Meski melalui skema multi-years, pembangunan tersebut bisa terselesaikan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Konektivitas Kutai Timur dengan beberapa kabupaten kota di Kaltim berikut dengan provinsi-provinsi lainnya menjadi hal yang wajib. Ada 2 existing bandara di sini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Aras menilai, pembangunan infrastruktur penunjang moda transportasi merupakan infrastruktur kunci di setiap wilayah, termasuk di Kalimantan Timur, sehingga pembangunannya perlu dipercepat. Selain itu, kondisi kemantapan jalan untuk wilayah Kalimantan Timur yang masih rendah perlu segera dibenahi. Tahun 2024, kontrak-kontrak multi-years tentang pembangunan infrastruktur jalan ini dapat terselesaikan. Ya. Sehingga apa yang menjadi ketertinggalan tentang jalan yang mantap itu dapat segera diselesaikan dan kita berharap bahwa lebih dari 90% jalan di Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur, Alfat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berakhirlah sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlamentaria selanjutnya.